Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosok Imam Mahdi adalah sosok yang istimewa. Beribu tahun lalu, Nabi SAW sudah mengabarkan tentang kemunculannya, ciri-ciri dan apa yang akan beliau lakukan ketika memimpin penduduk bumi ini. Sosok figur yang ditunggu kedatangannya di akhir zaman nanti oleh segenap umat manusia. Tak ayal, banyak orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi, padahal jauh panggang dari apinya. Mungkin hanya bermodal mimpi. Kemudian di pagi hari dia mengumumkan kepada khalayak, "Sayalah Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu." Namun, kebodohan membuat seorang buta logika dan nurani. Maka dengan ilmu, seorang menjadi terbimbing. Ilmu membuatnya tak mudah terkecoh oleh hasutan-hasutan tak berdasar. Lantas, seperti apakah ciri-ciri Imam Mahdi yang asli? Banyak hadis yang menerangkan kemunculannya di akhir zaman nanti. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah, salah seorang ulama pakar hadis di Madinah, pernah meneliti hadis-hadis tentang Imam Mahdi. Kemudian, beliau menemukan kesimpulan bahwa ada 26 sahabat yang meriwayatkan hadis tentang Imam Mahdi. Ada 36 kitab hadis yang menukilkan hadis tentang Imam Mahdi. Di antaranya, Sunan An-Nasa'i, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan Ibnu Majah. Demikian pula tertulis dalam Musnad Imam Ahmad, Sahih Ibnu Hibban, dan Mustadrak Al-Hakim. Sampai-sampai sebagian ulama menyimpulkan bahwa hadis-hadis tentang Imam Mahdi telah sampai derajat mutawir maknawi. Di antara hadis tersebut adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Pada akhir umatku akan keluar Al-Mahdi. Allah menurunkan hujan padanya, bumi menumbuhkan tanamannya, harta dibagi-bagikan, banyaknya binatang ternak, dan umat ini menjadi mulia. Dia akan hidup selama 7 atau 8 tahun, yaitu 7 atau 8 musim haji." Hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau pernah mendengar Nabi SAW bersabda, "Mahdi muncul dari anak keturunanku melalui jalur keturunan Fatimah." Nabi SAW juga bersabda, "Dunia ini tidak akan berakhir sampai jazirah Arab dikuasai oleh seorang dari ahli baitku, namanya menyamai namaku." Dalam riwayat Abu Daud dinyatakan, "Namanya sama dengan namaku, demikian pula nama ayahnya sama dengan ayahku." Dari hadis-hadis tersebut, maka dapat kita simpulkan, yang pertama, kemunculan Imam Mahdi adalah tanda dekatnya kiamat besar. Kedua, Imam Mahdi akan menjadi khalifah di muka bumi ini selama 7 atau 8 musim haji. Pada masa kepemimpinan beliau, keadilan dan kesejahteraan akan tersebar di seluruh penjuru dunia. Yang ketiga, Imam Mahdi berasal dari garis keturunan Rasulullah SAW, tepatnya pada keturunan putri beliau Fatimah. Namanya sama dengan nama Rasulullah, nama ayahnya juga sama dengan nama ayah Rasulullah. Keempat, ciri fisik beliau memiliki hidung yang mancung dan dahi yang lebar. Rasulullah SAW menggambarkan, "Al-Mahdi berasal dari keturunanku, dahinya lebar, hidungnya mancung. Dia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan setelah sebelumnya penuh dengan kekejaman dan kezaliman. Dia menguasai dunia ini selama 7 tahun. Kelima, beliau akan mengimami salat yang dimakmumi oleh Nabi Isa alaihissalam. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Dari keturunanku nanti akan ada yang menjadi imam salat untuk Isa bin Maryam, satu demi satu, sebagaimana yang telah beliau lihat dalam mimpi-mimpi beliau. Nama beliau sama dengan nama Rasulullah SAW, yaitu Muhammad Qasim." Keterangan, Rasulullah SAW juga biasa dipanggil Abul Qasim. Jadi, nama beliau mirip dengan nama Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Nama ayah beliau juga sama dengan nama ayah Rasulullah SAW, yaitu Abdul Karim. Keterangan, Al-Karim adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Abdul Karim sama dengan Abdullah. Wallahu a'lam bishawab. Dahi beliau lebar, yaitu rambutnya tersingkap dari depan ke belakang sesuai dengan keterangan ulama dalam kitab Tauhid Aqidul Islam karya Syekh Syabiq. Dan hidung beliau mancung.
musuh-musuh kita. Pada 9 Oktober 2015, Muhammad Qasim mimpi bertemu Rasulullah SAW dan beliau bersabda, "Qasim, sampaikan berita ini ke seluruh umat Islam. Siapapun yang berdiri bersamamu adalah seperti orang yang berdiri bersamaku. Siapa saja yang mendukungmu adalah seperti orang mendukungku, dan ia akan bersamaku di hari kiamat kelak." Dan mimpi yang sama pada 30 September 2015, Muhammad Qasim berkata, Nabi Muhammad SAW dan saya berada pada suatu tempat, dan saya sedang duduk berdiam dalam pikiran saya sendiri, dan Nabi Muhammad SAW bertanya kepadaku alasannya. Kemudian aku berkata kepadanya bahawa pekerjaan ini begitu sulit. Sampai sekarang hanya sedikit orang yang percaya kepadaku dan mimpiku, dan ada beberapa orang yang sedang menunggu untuk melihat apakah mimpiku menjadi kenyataan atau tidak. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui bahawa aku memberitahu perkara yang benar ataupun bukan. Semua orang menganggap saya sebagai orang gila, dan bahawa mendukungnya adalah dosa. Setelah mendengar hal ini, Nabi Muhammad SAW menjadi cemas dan sedikit marah, dan dia datang ke arahku dengan cepat dan bersabda, "Qasim, sampaikan pesan dariku ini kepada seluruh umat Islam, bahawa siapapun yang mendukungmu dan berdiri bersamamu adalah seperti orang yang berdiri bersamaku dan mendukungku. Ini adalah Islamku, agama yang telah aku bawa, dan karena engkau telah melakukan semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akulah Muhammad SAW yang telah menyuruhmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah pasti menambah ganjaran kepada mereka dan memperhatikan siapa yang mendukungmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menulis nama-nama mereka di kertas emas dengan tulisan keemasan. Dan wahai anakku, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyia-nyiakan pahala dari mereka yang berbuat baik, dan barang siapa yang tidak mau mendukungmu, sebenarnya mereka hanyalah menzalimi diri mereka sendiri. Dan aku Muhammad SAW telah pun memberitahu kepada umatku mengenai dirimu 1400 tahun yang lalu, dan sekarang aku memberitahu sekali lagi, agar pada hari kiamat nanti tidak akan ada seorang umatku yang akan menyalahkan aku Muhammad SAW. Dengan bertanya, "Bilakah engkau memberitahu kepada kami mengenai Qasim?" Sambil berkata dengan menyesal, "Jika tidak, sudah pasti kami akan terdiri daripada orang yang menyokong mereka." Setelah menyampaikan mimpinya ini, Muhammad Qasim berkata, "Aku tidak peduli apakah orang-orang percaya atau tidak. Itu tidak mempengaruhiku, dan aku tidak meminta hadiah dari siapapun. Nabi Muhammad SAW memerintahku untuk menyampaikan pesan ini, dan aku bertindak atas perintah Nabi Muhammad SAW. Itu saja." Dan masih banyak lagi mimpi-mimpi beliau mengenai akhir zaman, seperti hijrahnya beliau ke Mekah dan Madinah, Perang Dunia III, kemunculan Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, dan terjadinya kiamat.